meskipun kita capek ya, dengan medan yang ditempuh, naik turun gunung ke sungai itu, tapi karena dengan penyambutan masyarakat yang sangat antusias sekali dan senang sekali dengan tim kapal Jawa Timur itu disambut dengan senang, maka kami juga terobati dengan penyambutan teman-teman yang di desa itu. Ada duka, sukanya apa, tapi kita karena sangat bisa menyelesaikan di mana kita berada, lingkungan. Jadi kita tuh kebetulan orangnya itu ya seniman alami. Jadi kalau ada musik ya kita langsung berjoget, kalau ada jadi ada perhelatan apa di kampung langsung kita ikut terjun. Jadi sangat senang sekali bertemu ibu-ibu di kampung itu karena kita merasa merangkul dia ya, kita langsung terjun ke bawah. Jadi hasilnya ibu-ibu itu merasa mengharapkan tim kita itu selalu datang untuk menengok kembali. Masuk ke pelosok-pelosok desa, promosi sama petani-petani, saya ajak menanam tanaman yang sehat waktu itu. Bahkan itu masalah peternakan, perikanan, bahkan hortikultura, itu semua saya ajak menanam tanaman yang sehat. Pemirsa, itu tadi bukanlah satu keluhan ataupun curahan hati dari para pengabdi lingkungan yang tergabung dalam Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Kapal Jawa Timur. Karena bagi mereka, lingkungan sudah menjadi satu dengan jiwa dan raga mereka. Sehingga tidak ada kata lelah ketika menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap hijau, bersih, dan biru. Sesuai dengan visi misinya, yaitu Green Spirit dari Jawa Timur untuk Indonesia yang lebih bersih, hijau, dan biru. Meskipun usia dari kapal Jawa Timur baru beranjak 3 tahun, namun kiprahnya bukan hanya di Jawa Timur saja, namun sudah seantero Nusantara. Dan pada daerah membangun kali ini bersama saya Maria Francisca, kami akan mengajak Anda semua untuk melihat kiprah selama 3 tahun terakhir ini. Ketika melihat Provinsi Jawa Timur terutama lingkungan hidup yang cukup memprihatinkan, hutan gundul, berkurangnya mata air, potensi sumber daya alam, dan pemberdayaan sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara maksimal, membuat para pengabdi, pecinta, dan pengamat lingkungan tergerak untuk bersama-sama membentuk wadah dengan tujuan yang sama, yaitu Jawa Timur yang bersih, hijau, dan biru. Kesamaan visi dan misi inilah akhirnya pada 25 Oktober 3 tahun lalu terbentuk Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Kapal Jawa Timur dengan Nahoda Suparto Wijoyo, pengamat lingkungan dan juga akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya. Inilah langkah awal perjalanan kapal Jawa Timur. Ada kebanggaan tersendiri sebagai warga Jawa Timur yang tergabung dalam kapal. Kami memiliki seorang gubernur yang sangat intens memperhatikan kepentingan-kepentingan kami, sehingga kami di kapal Jawa Timur itu bisa mengeksplor diri, bisa melakukan aktivitas yang semakin maksimal dalam hal konservasi lingkungan. Rasa bangga dan syukur hanya itulah yang ada dalam benak setiap pengabdi lingkungan yang tergabung dalam Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Kapal Jawa Timur. Tidak ada tujuan lainnya selain untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, selama 3 tahun berkarya, Kapal Jawa Timur sudah banyak menemukan penemuan maupun kreativitas serta inovasi dari para pengabdi. Dan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk ke Probolinggo, di mana Kapal Jawa Timur juga berkarya di sana. Kita saksikan bersama. Pemerintah Kota Probolinggo punya komitmen kuat untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota yang berkelanjutan melalui kota hijau atau Green City. Komitmen pengelolaan dan pelestarian lingkungan dinilai berhasil oleh daerah lain,
sehingga kota Probolinggo kerap dijadikan rujukan untuk belajar tentang lingkungan. Inovasi ini diakui secara nasional, bahkan lembaga luar negeri. Memasuki kota, kita tidak akan mencium bau tidak sedap dan lalat berterbangan. Mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan taman-taman indah. Volume sampah perharinya di kota Probolinggo yang masuk ke TPA sekitar 42 ton yang berasal dari perumahan, industri, pasar, toko, restoran, taman, pengairan, dan rumah sakit. Pengelolaan sampah memakai sistem sanitary landfill. TPA yang bekerja sama dengan Paguyuban Peduli Sampah menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas, mempunyai kegiatan penggunaan ulang, pendaur ulang, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Proses pengomposan sendiri kita lakukan mulai dari sini. Jadi proses penjajahan awal tadi, setelah cukup untuk penumpukan, kita lakukan penumpukan awal. Nah, setelah itu dicampur dengan kotoran ternak, pertumbukan itu perbandingan 30 banding 70. Jadi sampahnya 70%, 30% plus turunannya pakai 4 liter, Pak. Kelebihan dari pengelolaan sampah di kota Probolinggo adalah sampah diolah menjadi pupuk organik dan kemudian dimanfaatkan untuk memupuk taman-taman kota, sehingga ada sinergitas program dan kemandirian pupuk. Dan ini tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari pengelolaan sampah menjadi pupuk organik bisa menjadi unit pendapatan bagi kota Probolinggo. Kami merasa bahwa keterlibatan masyarakat luar biasa. Ya. Sebagai contoh saja, pada saat peringatan Hari Lingkungan Hidup, kita gelar gerakan aksi untuk lingkungan dengan mengadakan kegiatan daur ulang sampah. Pada situ bisa hadir 1.141 orang. Nah, ini sebagai indikasi bahwa masyarakat cukup respon. Jadi elemen-elemen yang terlibat dalam daur ulang kemarin juga elemen-elemen yang telah mendapatkan apresiasi dari Pak Dekarwo. Pemirsa, bukankah hal yang membanggakan jika masih ada kerukunan, keguyuban, dan juga kegotong royongan untuk bersama-sama mengabdi dan melestarikan lingkungan? Keterlibatan dari masyarakat Probolinggo ini justru patut kita acungi jempol. Masyarakat kota Probolinggo, dari semua elemen dan dari semua lini kehidupan dan dari semua strata masyarakat yang kaya hingga si miskin, bahu-membahu membangun kota menjadi jauh lebih baik, seperti halnya Paguyuban Abang Becak Probolinggo. Bahkan untuk melakukan sosialisasi menjadikan kota Probolinggo sebagai kota yang nyaman, hijau, dan tertib, dilakukan Kongres Tukang Becak. Mungkin ini satu-satunya kongres di Indonesia yang dihadiri 5.000 tukang becak. Di sana itu bukan saja ditanam, tapi tiap perjanggolan itu memantau tanaman-tanaman yang mana yang mati, mana yang hidup, baru kita laporkan ke BLH. Di BLH lalu dikirim tanaman yang mati itu diganti lagi gitu. Salah satunya seperti itu. Keseriusan pemerintah kota Probolinggo dalam menangani lingkungan, termasuk di daerah pesisir, membuat pengabdi lingkungan Kapal Jawa Timur terpanggil untuk membantu menjaga dan melestarikan lingkungan seperti membentuk penjaga pesisir. Kedatangan kapal yang memberi dukungan penuh disambut warga dengan antusias. Kapal Jawa Timur bersama dengan pengabdi lainnya tidak hanya datang dengan tangan kosong. Selain memberikan penyuluhan dan pengetahuan tentang bagaimana menjaga lingkungan, Kapal Jawa Timur juga memberikan bantuan yang diperlukan seperti bibit tanaman dan juga pupuk cair kapal organik hasil karya pengabdi lingkungan di Kabupaten Lamongan. Sebelum ada gerakan ini, mungkin kepedulian itu belum mengerucut di sana, tapi setelah kita melakukan aktivitas dan ada hasilnya, maka seluruh masyarakat, lapisan masyarakat itu ikut berperan, baik itu dari generasi mudanya, dari pelajar, kemudian dari masyarakat, sampai bahkan ke ibu-ibu PKK itu sudah ikut berperan serta. Kota Probolinggo sebagai kota pesisir tidak hanya memiliki kekayaan darat, namun juga di laut.
Bagaimana dengan lingkungan di sisi laut khususnya berkaitan dengan lahan mangrove atau lahan pantai? Bagi pemerintah Kota Probolinggo, pembangunan fisik seiring dengan pembangunan lingkungan. Meski sudah dibangun pelabuhan perikanan pantai terbesar kedua wilayah timur, namun pemerintah kota tetap mempertahankan keberadaan mangrove, keutuhan mangrove, dan ketebalannya dengan melakukan penanaman 3 bulan sekali. Nantinya pelabuhan ini kalau sudah selesai menjadi yang terbesar di Jawa Timur dan akan mendatangkan investor dari luar. Bagaimana upaya melestarikan mangrove itu sendiri, termasuk bagaimana di kawasan mangrove itu tumbuh aspek-aspek sosial dan aspek ekonomi. Ya, kita akan wisata bahari. Sudah ada pembangunan untuk wisata bahari ini di wilayah mangrove. Saya dirikan rumah makan yang berbasis pendidikan. Karena orang lain lewat sini, orang-orang lewat sini, oh ini mangrove. Tapi tidak ngerti, mangrove itu ada berapa macam bibit, dan di bawah hutan mangrove itu ada apa. Dan gunanya pohon mangrove itu apa. Padahal buahnya itu bisa untuk kue, bisa untuk ini. Oleh karena ini, rumah makan saya ini, saya beri nama Ocean Garden atau kebun laut yang berbasis pendidikan. Peran dari kapal Jawa Timur ini sungguh besar dan bermanfaat dalam rangka memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitarnya, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari lingkungan di masyarakat. Selama saya mengikuti perjalanan dari kapal Jawa Timur, respon masyarakat cukup luar biasa karena banyak masyarakat yang sebetulnya punya sebuah inovasi-inovasi untuk penyelamatan, punya sebuah rancangan untuk mengamankan dan melestarikan lingkungan hidup, tapi kurang terakomodir. Dan kapal Jawa Timur adalah tempatnya sebagai tempat dan sebagai wadah yang mampu mengayomi mereka dalam mengabdi. Mengabdi tidak pernah lelah, bahkan hingga malam hari pun dilakoni. Semangat dari Jawa Timur untuk Indonesia yang lebih bersih, hijau dan biru selalu ada dan menjadi cambuk bagi setiap pengabdi untuk terus peduli pada lingkungan. Bahkan perjalanan menuju ujung timur dari Jawa Timur pun dilakoni dengan senang hati untuk melestarikan lingkungan sekaligus bersilaturahim. Silaturahmi, sebuah ungkapan yang menggambarkan perbuatan baik, kasih sayang, serta perhatian terhadap kondisi seseorang sekalipun berada di tempat yang jauh. Menyambung silaturahmi merupakan akhlak Islami yang mempunyai banyak keberkahan dan kemuliaan, menjadi bagian program dari para pengabdi di dalam kapal Jawa Timur. Meski mata separuh hampir tertutup karena menahan rasa kantuk, para pengabdi tetap melakukan pendekatan dan pendampingan terhadap warga agar tetap menjaga lingkungan dengan baik dan juga bagaimana meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dengan pupuk organik seperti kapal ganik yang merupakan hasil karya pengabdi lingkungan kapal Jawa Timur. Ya, kalau program kapal saya lihat kenyataannya kan sudah bagus. Ya namanya kekurangan itu pasti ada. Itu Pak, kekurangannya itu kan bisa ditutupi oleh kelebihan, kan begitu kan. Bantuan pupuk yang disampaikan oleh tim kapal Jawa Timur, ya saya akan terima dengan ucapan Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah lebih banyak lagi, biar tambah lancar, kan begitu kan. Desa Segobang di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah desa yang memiliki sumber daya alam yang menawarkan keindahan panorama alam dan petualangan seperti di sepanjang aliran Sungai Kedawung. Sungai Kedawung memiliki karakteristik yang berbeda dengan sungai-sungai yang lain.
tebaran bebatuan yang halus dan hitam mengkilat, serta aliran arus sungai yang jernih dan tidak terlalu deras, menjadikan sungai ini bisa dipergunakan untuk olahraga arung jeram karena aman dan nyaman. Sekitar 2,5 tahun yang bekerja sama dengan Kapal Jawa Timur yang dikelola dengan tujuan untuk melestarikan alam dan membersihkan lingkungan di sungai-sungai, di bantaran sungai Kali Kedawung ini, untuk memberi wawasan kepada masyarakat sekitar supaya peduli pada lingkungan yang ada. Arung jeram bersama Kapal Jawa Timur, lanjutkan! Kapal Jawa Timur ini cukup luar biasa, dampak ke lingkungannya, dampak ke ekonomi masyarakat, dampak penyelamatan hutan dan konservasi cukup bagus sekali, perlu dilanjutkan, yang mana Kapal Jawa Timur ini cukup memberi peningkatan ekonomi, peningkatan penyelamatan hutan dan konservasi. Mungkin bagi para pengabdi, pemandangan ini bisa menghapus kelelahan selama perjalanan. Namun yang lebih penting lagi, pada kesempatan itu, Ketua Kapal Jawa Timur Suparto Wijoyo menyerahkan bantuan pupuk kepada petani Desa Segobang sebagai upaya meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan mereka. Pemberian pupuk ini sekaligus mempererat tali persaudaraan warga dengan Kapal Jawa Timur sehingga terlihat guyup rukun. Tukar pikiran dan pengetahuan dilakukan dengan nuansa kekeluargaan, tidak perlu di tempat khusus. Dimanapun Kapal Jawa Timur siap menerima sumbang saran pikiran masyarakat untuk lingkungan yang lebih baik, dan yang pasti meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan. Kami sebagai anggota Kapal Jawa Timur khususnya Banyuwangi itu akan memberikan sedikit pendampingan, walaupun secara fisik kami membantu hanya berapa, salah satunya adalah pupuk organik dan obat kapal ganik ini. Petani belum mencobanya, maka dari itu kami berharap setelah mencoba kapal ganik ini, petani akan merasakan dampak positifnya. Alhamdulillah, mungkin nanti sehabis ini kita bisa kita tambah bisa lagi nambah pengalaman, ya, juga nanti ada ilmu-ilmu, mungkin ada pemberian pupuk. Kapal pupuk, kapal ganik ini mudah-mudahan sangat membantu bagi petani kami nanti. Soalnya setelah kami pelajari ternyata pupuk ini insya Allah sangat membantu sekali. Ya. Kita secara personal karena memang dari awal masyarakat selain bernelayan untuk mancing ikan, mereka juga ada yang ngambil terumbu karang untuk dibuat kapur dari karang itu sendiri. Kemarin kita mencoba diskusi untuk mengganti penghasilan mereka yang tiap hari ngambil kapur itu. Alhamdulillah dari Pemprov Jawa Timur sendiri, dari Pak Dekarwo, memberikan bantuan penyulingan air laut menjadi air minum, dan alhamdulillah sekarang sudah jalan, bahkan dikasih fasilitas tosa itu, terus galon. Termasuk sekarang kita mengajukan kemasan gelasan. Dari Desa Segobang, Banyuwangi, perjalanan kapal dilanjutkan ke Lumajang untuk bersilaturahmi dengan para warga dan petani semangka yang sukses mengembangkan tanaman semangka. Meski demikian, Kapal Jawa Timur tetap mengarahkan para petani untuk menggunakan pupuk organik, karena pada dasarnya produksi buah-buahan di masa mendatang harus menggunakan pupuk organik dan bukan kimia. Memang yang selama ini masyarakat itu kan terkenal dengan pemakaian pupuk kimia terus. Jadi kalau tidak lewat kelompok tani dengan pemahaman yang bagus, lewat pendekatan, itu sulit masyarakat untuk mengerti bahwa organik ini sangat dibutuhkan untuk mengembalikan tanah yang sudah rusak dengan pemakaian pupuk kimia terus-menerus ini. Dari tim kapal provinsi lewat kelompok tani, nantinya
dianjurkan atau boleh dikenalkan dengan adanya pupuk organik dari kapal ini, alhamdulillah nanti saya akan lewat kelompok tani dengan anggota saya, nantinya saya anjurkan itu memakai organik ini. Dengan mungkin adanya kapal ini, yang mudah-mudahan petani nantinya bisa mengenal, bisa memakai, juga alhamdulillah mungkin kalau nanti hasilnya bisa memuaskan petani. Saudara, gemericik air mengingatkan saya akan suatu daerah di Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Saya ke sana ketika di sana ada pencanangan Desa Pelindung Sumber Daya Alam dan juga pengukuhan penyuluh konservasi dari sumber daya alam. Wah, seperti apa ya keadaannya di sana sekarang? Kita lihat perjalanan teman-teman kapal di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Air menjadi sumber kehidupan, tetapi bisa menjadi bencana jika tidak dijaga. Mata air dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan ini menjadi perhatian warga sekitar seperti halnya di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, yang warganya sangat peduli terhadap lingkungan, apalagi setelah banjir bandang dan longsor menimpa desa ini tahun 2006. Tidak ingin terulang lagi bencana yang melanda desa ini 7 tahun lalu, dan melihat betapa pentingnya sumber air, maka Kapal Jawa Timur melakukan perlindungan sumber daya alam dan mengukuhkan penyuluh konservasi perdesaan di Desa Suci ini. Coba pemirsa bayangkan, air yang ada di Jawa Timur volumenya hanya separuh dari jumlah air yang ada di Jawa Tengah. Bahkan air di Jawa Timur hanya 1/7 jika dibanding dengan Jawa Barat. Bisa dibayangkan bagaimana anak cucu kita nanti, dari mana mendapatkan air? Mungkinkah harus membeli air atau impor air? Mudah-mudahan jangan terjadi. Dan ternyata hasil jeripayah Kapal Jawa Timur berbuah manis. Di Desa Suci ini muncul mata air baru, dan ini berkat dukungan dari masyarakat juga. Perbedaan antara sebelum adanya perbaikan tanaman di lingkungan, yaitu pada musim kemarau, mata air di lingkungan sini banyak yang mati, tetapi alhamdulillah sekarang ini walaupun kemarau panjang, dengan adanya diperbaiki tumbuhan di lingkungannya, mata air semakin lancar dan sampai saat ini tetap besar. Untuk program-program Kapal Jawa Timur untuk ke depan, saya mohon tetap hubungan yang harmonis antara Desa Suci ini, sehingga perkembangan sumber-sumber di Desa Suci ini tetap berkembang dengan baik, sekaligus masyarakatnya bisa untuk menikmati sumber yang ada di lingkungan ini. Sebelum konservasi dilakukan, jumlah mata air itu sebanyak 9. Ketika ada konservasi, penyuluhan dan seterusnya melalui Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan ini berkembang menjadi 22 sampai lebih bahkan. Mudah-mudahan ke depan Kapal Jember tentunya bersama Kapal Jawa Timur itu bisa semakin ada kerjasama yang baik. Khususnya kami berharap di kepemimpinan Pak Dekarwo ini ke depan, karena kita tidak lepas dari petunjuk dan harapan Pak D bahwa Kapal Jember khususnya ingin lebih maju ke depannya. Saya terima kasih sekali kepada Pak Dekarwo yang mana telah sudi mencanangkan sumber air suci ini.